Suatu malam di Bar Gisela, daerah Schwabing, kota Munich, Jerman, terjadi perkelahian antara manajemen klub MTV Munchen dengan beberapa pemainnya. Salah satu pemain itu bernama Franz John. Dari keributan inilah semua cerita dimulai. Franz John bersama rekan-rekannya yang terlibat dalam perkelahian di malam itu bersepakat keluar dari klub sepak bola tempat mereka bermain, yaitu MTV Munchen, dan mereka pun berencana membentuk klub sepak bola baru. Pada tanggal 27 Februari 1900, Franz John akhirnya mendirikan sebuah klub sepak bola baru yang diberi nama Bayern Munchen. Bagi Franz John, tidak ada tujuan muluk-muluk terhadap tim dibentuknya ini. Bagaimana tidak, Bayern Munchen didirikan atas dasar darah dan emosi dari sebuah perkelahian. Tentu dengan sumber daya seadanya saja, mereka membangun tim dari nol. Franz John sadar betul bahwa Bayern Munchen bukanlah klub besar dan sulit untuk jadi besar. Namun demikian, Bayern Munchen dibangun dengan karismatik dan kehormatan yang akan menjadi modal mereka di masa depan. Saat itu, di kota Munchen sudah berdiri sebuah klub sepak bola besar yang bernama MTV Munchen. Pecahan dari klub inilah Bayern Munchen dilahirkan. Bagi Franz John, mustahil bisa mengimbangi kebesaran mantan klubnya itu, sehingga Bayern Munchen menghadapi kerasnya hidup dengan segala keterbatasan dan selalu di bawah bayang-bayang MTV Munchen. Bayern Munchen tidak memiliki mimpi besar. Ikut berkompetisi saja di kompetisi-kompetisi lokal sudah suatu kebanggaan bagi Bayern Munchen. Pada suatu pertandingan yang mempertemukan Bayern Munchen dengan kakak sekotanya, MTV Munchen, di pertandingan itu Bayern Munchen di luar dugaan menang 7-1. Atas kemenangan ini, kegembiraan Franz John bukan kepalang. Mereka sudah merasa meraih juara. Padahal pertandingan itu hanya sebuah pertandingan kompetisi lokal biasa. Tapi bagi Bayern Munchen, itu adalah anugerah terindah dari Tuhan. Di masa ini, masyarakat kota Munchen menyebut klub ini dengan nama Bayer saja, lalu kemudian berubah menjadi Schwabinger Munchen, sesuai dengan topi unik yang dikenakan pemainnya. Bayern Munchen dapat dikatakan klub yang selalu dirudung masalah. Tahun-tahun dilalui Bayern Munchen dengan penuh dengan penderitaan dan selalu dipandang sebelah mata oleh para rivalnya. Tak ada prestasi, tak ada rekor, dan tak ada yang dapat dibanggakan dari Bayern Munchen. Mereka dipandang sekelompok pemain yang tak punya mimpi dan tak pernah menggapai mimpi. Situasi sulit ini dilalui Bayern Munchen selama 30 tahun sejak pendiriannya. Akhirnya, keajaiban datang di tahun 1932. Di bawah asuhan pelatih Richard Kohn, secara mengejutkan Bayern Munchen muncul di partai final playoff nasional, akan berhadapan dengan klub raksasa yang sudah mapan, yaitu Eintracht Frankfurt. Akhirnya, Bayern Munchen membalikkan logika dan melawan garis takdirnya. Tak disangka, Bayern Munchen menang atas Eintracht Frankfurt dengan skor 2-0 di partai final. Pencapaian ini merupakan gelar juara nasional pertama bagi Bayern Munchen. Kubu Bayern Munchen senang bukan kepalang. Mereka merasa inilah periode akhir dari nasib melarat mereka selama ini. Trofi pertama ini bagi mereka tonggak awal untuk kesuksesan mereka di masa depan. Namun demikian, garis takdir seakan tak berhenti memberi ujian pada Bayern Munchen. Setelah meraih trofi juara tahun 1932, namun berselang 1 tahun di tahun 1933, sesuatu yang mengerikan menimpa Bayern Munchen. Diawali naik taktanya Adolf Hitler ke tampuk tertinggi kepemimpinan Jerman. Sang Führer dengan ambisi melenyapkan bangsa Yahudi di muka bumi berdampak bagi Bayern Munchen. Ya, Presiden Bayern Munchen saat itu Kurt Linder serta pelatih Richard Kohn dan beberapa orang pemain adalah etnis Yahudi. Sesuatu yang mengerikan yang tak termakan logika terjadi pada Bayern Munchen. Presiden mereka diburu oleh Nazi Jerman. Begitu juga pelatih mereka saat itu. Ditambah beberapa pemain mereka. Harapan yang baru saja menyala di tubuh Bayern Munchen sekejap mata runtuh. Semua sosok di tubuh Bayern Munchen yang berbau Yahudi akhirnya
kabur melarikan diri. Dengan kondisi yang compang-camping ini, beberapa pemain andalan yang membawa Bayern Munchen juara Liga Nasional tahun sebelumnya menyatakan pergi dari klub. Semakin menyakitkan bagi Bayern Munchen, di tengah puing-puing reruntuhan, mereka menyaksikan rival sekotanya dinyatakan bersih dari hal yang berbau Yahudi, sehingga mendapatkan keistimewaan dari rezim penguasa. Lagi-lagi, garis nasib tak berpihak pada Bayern Munchen. Seakan-akan mereka ditakdirkan bukan untuk besar, sampai akhirnya julukan Judan Klub melekat pada Bayern Munchen. Selama kepemimpinan Adolf Hitler, Bayern Munchen seperti dianaktirikan, seperti klub haram yang keberadaannya tak diinginkan. Di balik kesengsaraan itu, beberapa manajemen dan pemain tetap melanjutkan kompetisi Oberliga Selatan sebisanya saja dan dengan apa adanya. Namun, tahta raja tak ada yang abadi. Itulah kalimat penyemangat bagi Bayern Munchen dalam menjalani kompetisi Oberliga Selatan. Habis gelap, terbitlah terang. Rezim Adolf Hitler dengan partai Nazinya tumbang di tahun 1945. Adolf Hitler dinyatakan tewas bunuh diri dalam bangkernya di kota Berlin. Selama 12 tahun menderita di era Nazi, akhirnya Bayern Munchen bisa bernafas lega. Masa-masa perang telah berakhir. Pada tahun 1947, Kurt Länder yang sebelumnya melarikan diri ke Inggris akhirnya pulang kembali ke Jerman dan diangkat kembali menjadi presiden Bayern Munchen. Selanjutnya, Bayern Munchen berfokus ke pembinaan pemain muda dan tetap berkompetisi di Oberliga Selatan, walau hampir dinyatakan bangkrut di tahun 1950. Namun, semangat menyala Bayern Munchen hidup lagi. Mereka terus menata klub agar bisa setara dengan tim-tim lainnya. Di tahun 1963, seluruh kompetisi regional disatukan dalam satu Liga Nasional Jerman yang diberi nama Bundesliga Jerman. Dengan wajah berseri-seri, Bayern Munchen siap bertempur di Bundesliga. Namun, kenyataan pahit kembali dihadapi Bayern Munchen. Federasi Sepak Bola Jerman mengeluarkan aturan, yaitu hanya 5 klub koefisien tertinggi dalam 12 tahun terakhir yang berhak ikut serta di Bundesliga. Setelah dilakukan perankingan, koefisien klub dirilis oleh Federasi Sepak Bola Jerman. Bayern Munchen hanya berada di peringkat ke-6, serta rivalnya MTV Munchen berada di peringkat ke-7 dan tidak berhak masuk Bundesliga. Sekali lagi, roda nasib tidak berpihak pada Bayern Munchen. Bayern Munchen terluka lagi dan menangis lagi. Tak lama berselang, Bayern Munchen mendengar kabar bahwa rival sekotanya yang berada di peringkat ke-7 koefisien klub Oberliga Selatan dinyatakan lolos ke Bundesliga. Sontak, bagai disambar petir di siang bolong, Bayern Munchen merasa menerima perlakuan tidak adil dari Federasi Sepak Bola Jerman. Bagaimana mungkin peringkat ke-7 bisa ikut Bundesliga, sedangkan peringkat ke-6 tidak bisa ikut? Protes keras pun dilayangkan kubu Bayern Munchen. Namun, jawaban Federasi Sepak Bola Jerman sangat menyesakkan dada. MTV Munchen dinyatakan lolos ke Bundesliga karena mereka juara di edisi terakhir Oberliga Selatan, tepatnya juara tahun 1962, sehingga dinyatakan berhak berkompetisi di Bundesliga, walaupun peringkat koefisiennya berada di peringkat ke-7 di bawah Bayern Munchen. Sekali lagi, garis takdir tidak memihak ke Bayern Munchen. Namun perjuangan Bayern Munchen tidak berhenti di sini. Dengan segala kesabaran dan kerendahan hati, Bayern Munchen berhasil sukses di Oberliga di tahun 1965 dan dinyatakan promosi ke Bundesliga musim 1965-1966. Selama 60 tahun lebih menderita, akhirnya Bayern Munchen hadir di kancah persepak bolaan dunia dengan gilang gemilang. Hanya butuh 3 tahun berkiprah di Bundesliga bagi Bayern Munchen untuk meraih juara, tepatnya juara tahun 1969, dan menjadi klub raksasa dengan raihan 33 gelar Bundesliga sampai saat ini, terbanyak dibanding klub Jerman lainnya. Siapa menyangka klub pesakitan dulu sekarang mengoleksi trofi terbanyak di Liga Jerman. Di Liga Champions Eropa jangan ditanya lagi.
Mereka meraih juara 3 kali berturut-turut, tahun 1974, 1975, dan 1976, sampai mendapat gelar kehormatan dari UEFA atas prestasi ini. Sampai saat ini, sudah 6 gelar Liga Champions Eropa diraih Bayern Munchen. Tak ada dalam khayalan Franz John saat mendirikan Bayern Munchen dulu akan mampu menaklukkan Eropa dengan prestasi yang mentereng. Bayern Munchen pun menjelma menjadi kekuatan menakutkan. Mereka seperti penguasa tunggal di tanah Jerman saat ini. Sampai saat ini, Bayern Munchen masuk ke dalam jajaran tim elit Eropa yang meraih treble winner. Bayern Munchen telah melawan takdir, nasib tragis, dan penderitaan di 60 tahun awal pendiriannya. Sekarang sudah tidak mereka rasakan lagi. Dari semua perlakuan yang diterima Bayern Munchen dulu, apa mereka merasa dendam? Tidak. Bayern Munchen merupakan tim paling dermawan di Eropa. Mereka tak segan-segan membantu klub-klub lain yang sedang dalam kesulitan keuangan. Bahkan klub itu musuhnya sendiri. Diawali pertikaian antara manajemen dengan pemain NTV 1879 Munchen di bar Gisela di daerah Schwabing. Salah satu pemain yang rusuh itu bernama Franz John. Imbas dari perkelahian itu, Franz John bersama 10 pemain lainnya memutuskan keluar dari klub NTV Munchen dan berinisiatif membentuk klub sepak bola baru pada tanggal 27 Februari 1900. Franz John bersama rekan-rekannya memberi nama klub baru yang mereka bentuk itu dengan nama FC Bayern Munchen. Bayern Munchen telah berdiri selama 125 tahun sampai tahun 2025 ini dan didirikan oleh sekelompok pemain sepak bola yang dipimpin oleh Franz John di tahun 1900. Bayern Munchen merupakan klub sepak bola profesional yang berbasis di kota Munich, Provinsi Bavaria, negara Jerman. Nama lengkap Bayern Munchen adalah Football Club Bayern Munchen dan lazim disingkat dengan Bayer ataupun FCB. Dan untuk di Indonesia, lazim dinamakan dengan Bayern Munchen. Umumnya, Bayern Munchen disebut dalam dua versi nama, yaitu Bayern Munchen dan atau Bayern Munich. Dua versi penyebutan nama ini dipengaruhi oleh pelafalan bahasa. Bagi negara yang tidak menggunakan pelafalan bahasa Inggris, Bayern Munchen disebut dengan Bayern Munchen. Sedangkan bagi negara yang menggunakan pelafalan bahasa Inggris, Bayern Munchen disebut dengan Bayern Munich. Nama Bayern Munchen terdiri dari dua suku kata, yaitu kata Bayer dan kata Munchen. Kata Bayer berarti Bavaria, yaitu nama salah satu provinsi di negara Jerman. Sedangkan Munchen berarti nama sebuah kota di provinsi Bavaria, dan kota Munchen inilah yang dilafalkan Munich dalam tutur bahasa Inggris. Untuk di Indonesia, Bayern Munchen disebutkan dalam nama aslinya, yaitu Bayern Munchen, karena Indonesia tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama. Para penggemar Bayern Munchen di seluruh dunia disebut dengan Die Bavarian dalam ejaan bahasa Inggris atau Die Bayern dalam ejaan bahasa Jerman. Sampai saat ini, sudah lebih dari 400.000 anggota supporter klub yang merupakan bentuk dukungan dan terintegrasi langsung dengan klub. FCBFI atau FC Bayern Fans Club Indonesia merupakan kelompok penggemar resmi yang terdaftar langsung dengan klub Bayern Munchen yang berasal dari negara Indonesia. Kelompok penggemar ini sangat aktif di media sosial dan sering mengadakan acara nonton bareng dengan layar raksasa, kegiatan sosial, dan kemanusiaan lainnya. Bayern Munchen memiliki moto Mia San Mia dalam bahasa Bavaria dari frasa bahasa Jerman, yaitu Wir sind wir, atau jika ditranslatekan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia memiliki arti kami adalah kami.
Kalimat suci inilah yang menjadi cerminan dan acuan bagi seluruh elemen klub Bayern Munchen, terkhusus bagi supporter Bayern Munchen di seluruh dunia. Logo Bayern Munchen menampilkan simbol berbentuk lingkaran dengan tepi luar berwarna biru. Di bawah garis tepi luar berwarna biru terdapat warna berwarna putih, kemudian warna merah dalam bentuk melingkar, dan terdapat tulisan Bayer di bagian atas logo dan Munchen di bagian bawah logo. Bagian tengah logo terdapat garis putih yang melingkari motif wajik. Motif wajik ini diambil dari bendera Bavaria, dan untuk bendera Bavaria mengadopsi motif wajik ini dari lambang keluarga bangsawan yang pernah memerintah kerajaan Bavarian. Bayern Munchen memiliki rivalitas tradisional dengan MTV Munchen dan FC Nuremberg untuk membuktikan siapa paling berkuasa di kota Munchen. Sedangkan di tanah Jerman, Bayern Munchen memiliki persaingan kontemporer dengan Borussia Dortmund dalam pembuktian siapa klub terkuat di tanah Jerman. Warna kebesaran Bayern Munchen adalah warna merah. Warna merah bukan sekedar warna kostum bagi Bayern Munchen, tapi lebih dari itu. Warna merah Bayern Munchen melambangkan semangat, kekuatan, dan jati diri klub. Warna merah bagi Bayern Munchen merupakan salah satu warna di lambang Provinsi Bavaria, tempat di mana Bayern Munchen berasal. Warna merah bagi Bayern Munchen adalah lambang semangat, kekuatan, dan keberanian. Hal ini tercermin dari citra klub Bayern Munchen dalam setiap pertandingan demi meraih sebuah kemenangan. Warna merah bagi Bayern Munchen adalah gairah dan energi yang tercermin dalam permainan Bayern Munchen yang selalu lapar, penuh gairah, dan penuh energi, serta identik dengan determinasi tinggi kepada setiap lawan-lawannya. Hal ini terbukti dari seringnya Bayern Munchen menang dengan skor besar di beberapa pertandingannya. Warna merah bagi Bayern Munchen adalah filosofi klub yang menekankan kesetiaan dan integritas. Warna merah bagi Bayern Munchen adalah jati diri klub. Hal ini terlihat dari warna merah pada logo, kostum, stadion, dan atribut klub lainnya. Secara umum, periode terbaik Bayern Munchen adalah ketika memenangi Liga Champions Eropa 3 kali berturut-turut di tahun 1974, 1975, dan 1976. Di periode ini, Bayern Munchen dilatih oleh Udo Lattek dan dilanjutkan oleh Dietmar Kramer dari tahun 1975, serta dipimpin oleh Kapten Franz Beckenbauer yang juga jadi bintang sepak bola dunia di kemudian hari. Periode emas kedua Bayern Munchen ketika meraih treble winner di musim 2012-2013 dan treble winner kedua di musim 2019-2020. Ketika raihan treble winner ini, Bayern Munchen menjuarai DFB Pokal, juara Bundesliga, dan juara Liga Champions Eropa. Kandang Bayern Munchen adalah Stadion Allianz Arena sejak tahun 2005 yang terletak di kota Munchen. Stadion ini dibuat tahun 2002 dan selesai tahun 2005. Allianz Arena dirancang oleh firma arsitektur dari Swiss, Herzog dan De Meuron, dan memiliki kapasitas 66.000 penonton. Kerak bagian luar stadion menampilkan 1056 panel berbentuk belah ketupat dan dapat menampilkan cahaya berbeda di setiap panelnya, sehingga terlihat seperti pola yang bergerak. Sebelum bermarkas di Allianz Arena, selama 33 tahun lamanya, Bayern Munchen bermain di Olympia Stadion Munchen. Stadion ini terletak di bagian utara kota Munchen, serta dibangun mulai tahun 1968 dan selesai dibangun tahun 1972. Olympia Stadium memiliki kapasitas 75.000 penonton dan jadi kandang untuk dua klub asal kota Munchen sejak tahun 1972 sampai tahun 2005, yaitu kandang untuk Bayern Munchen dan kandang untuk TSV 1860 Munchen. Bayern Munchen memiliki julukan Der FCB. Julukan ini lebih condong kepada singkatan nama resmi Bayern Munchen itu sendiri,
yaitu Football Club Bayern Munchen. Jadi, Der FCB Bayern Munchen dapat dianalogikan dengan si Bayern Munchen atau sang Bayern Munchen. Untuk julukan Die Bayer lebih identik dengan julukan kedaerahan Provinsi Bavaria. Die memiliki arti sang dan Bayer berarti Bavaria. Jadi, Die Bayer memiliki arti sang Bavaria atau sang Bayer. Bayern Munchen juga dijuluki Stern des Südens dalam bahasa Jerman dan dalam bahasa Indonesia berarti bintang dari selatan. Hal ini berkaitan dengan daerah asal Bayern Munchen yang berasal dari kawasan selatan negara Jerman. Julukan Die Roten untuk Bayern Munchen memiliki arti dalam bahasa Indonesia, sang merah, sesuai dengan warna kostum Bayern Munchen yang berwarna merah. Bayern Munchen sering dijuluki FC Hollywood. Untuk julukan ini, banyak orang salah kaprah. Dijuluki FC Hollywood bukan karena banyak aktor Hollywood yang bermain untuk Bayern Munchen. Julukan FC Hollywood Bayern Munchen merupakan julukan sindiran, bahkan julukan hinaan dari para rival Bayern Munchen. Periode tahun 1991 sampai 1998, Bayern Munchen mengalami paceklik gelar. Hanya 2 gelar Bundesliga, 1 gelar DFB Pokal, dan 1 gelar Piala UEFA. Padahal di periode ini, Bayern Munchen banyak diperkuat pemain-pemain bintang, namun tak sejalan dengan prestasinya. Di periode tersebut, lebih banyak kontroversi daripada trofi yang didapatkan oleh Bayern Munchen, seperti sindiran pedas Giovanni Trapattoni di depan media, saling sindir Stefan Effenberg dengan Lothar Matthäus, hingga banyak pemain yang tersandung kasus hukum, dan masih banyak lagi kontroversi lainnya. Semua kejadian-kejadian itu jadi bahan gorengan bagi media-media Jerman maupun media internasional, sehingga lebih banyak berita gosip dibanding sepak bola yang menghiasi surat-surat kabar tak kalah dari gosip-gosip aktor dan aktris Hollywood, sehingga banyak orang yang menjuluki Bayern Munchen sebagai FC Hollywood di periode itu. Di awal pendiriannya, Bayern Munchen menjalani kompetisi lokal dan turnamen-turnamen regional. Namun, Bayern Munchen bukanlah klub yang kuat saat itu. Klub yang terbentuk dari luapan rasa sakit hati dan efek dari perkelahian tentunya tidak begitu matang dalam masa-masa awal pendiriannya. Franz John menyadari kapasitas klubnya dan tidak berharap lebih dari Bayern Munchen. Bisa ikut kompetisi saja sudah disyukuri oleh Franz John. Soal prestasi ini, juara ini, tidak ada sedikit pun dalam pikiran Franz John. Selama 30 tahun lebih, Bayern Munchen, bentukan Franz John dan kawan-kawan, menjadi klub biasa-biasa saja dan tidak ada meraih juara satu kali pun di kompetisi nasional. Hanya kompetisi lokal ataupun kompetisi regional selatan, Bayern Munchen sesekali juara. Tepatnya pernah juara di tahun 1926 dan 1928. Baru di tahun 1932, di sebuah final kompetisi nasional, Bayern Munchen mampu menang atas Eintracht Frankfurt. Bayern Munchen juara kompetisi nasional pertamanya ini dilatih oleh Richard "The Little Dombey" Kohn atau Richard Kohn. Pada saat itu, laga final diselenggarakan di kota Nürnberg. Kompetisi Liga Nasional Jerman secara utuh memang belum ada saat itu. Yang ada hanya beberapa kompetisi lokal dan kompetisi regional maupun subregional. Kemudian juara dan runner-up masing-masing liga lokal baru dipertemukan dalam fase playoff untuk mencari juara liga secara nasional. Raihan juara nasional di tahun 1932 ini serasa awal dari kejayaan Bayern Munchen. Segenap pemain, manajemen, maupun pendukung Bayern Munchen melihat inilah awal kedikdayaan Bayern Munchen dalam mengarungi kancah sepak bola Jerman. Presiden klub di tahun 1932 ini adalah Kurt Länder. Dalam benaknya, ia ingin mewujudkan perjuangan Franz John saat mendirikan Bayern Munchen dahulu, yang belum kesampaian. Namun apa daya, sesuatu di luar logika terjadi. Ditandai naik tahtanya seorang pria ketampuk pimpinan tertinggi di Jerman pada tahun 1933. Pria itu bernama Adolf Hitler. Pimpinan partai Nazi itu dengan ambisi besarnya untuk membawa bangsa Jerman menjadi bangsa besar dan
bukan bangsa pesakitan lagi setelah kalah Perang Dunia I. Salah satu kebengisannya adalah membersihkan ras Jerman dari ras Yahudi. Ras Yahudi yang ada di Jerman di bumi hanguskan. Kalau tidak mampu melarikan diri, ia dibantai di kamp-kamp konsentrasi Nazi, sehingga jutaan etnis Yahudi terbunuh dan jutaan lainnya melarikan diri. Malang bagi Bayern Munchen, presiden klub saat itu, Kurt Lender, dan pelatihnya Richard Kohn adalah seorang etnis Yahudi. Bayern Munchen pun termasuk ke dalam daftar 4 tim sepak bola di Eropa yang berkaitan dengan Yahudi, yaitu Eintracht Frankfurt, FSV Frankfurt, dan Bayern Munchen dari Jerman, serta satu lagi dari Austria, yaitu FK Austria Wien. Keempat klub tersebut dilabeli Juden Club atau Jewish Club dalam bahasa Jerman. Juden Club merupakan klub yang dimiliki atau berkaitan erat dengan etnis Yahudi. Pada tahun 1938, akhirnya presiden klub Bayern Munchen saat itu, Kurt Lender, kabur menyelamatkan diri menghindari pembantaian Nazi ke negara Inggris. Tambah tragis lagi, di tahun 1939, Bayern Munchen dipaksa mencantumkan logo swastika Nazi ke dalam logo klub. Hal ini bentuk pemaksaan rezim Nazi kepada klub-klub sepak bola Jerman saat itu. Jika ingin eksis, maka harus ikut aturan Nazi. Imbas dari semua itu, Bayern Munchen berusaha mempertahankan pemainnya. Namun beberapa pemain yang berdarah Yahudi memilih mengundurkan diri dan kabur ke negara lain yang aman dari kekuasaan Nazi. Tak hanya itu, Bayern Munchen juga kehilangan sebagian supporternya yang berpindah mendukung klub rival sekota Bayern Munchen seperti TSV 1860 Munchen karena adanya ancaman tegas dan propaganda Nazi atas klub sepak bola yang dilabeli Juden Club. Situasi darurat ini membuat Bayern Munchen kehilangan sebagian pendapatannya. Selama masa-masa pahit di bawah rezim Nazi, Bayern Munchen menjadi klub melarat. Hidup segan mati tidak mau. Bayern Munchen seakan hilang di telan bumi. Tak ada satu orang pun sekiranya berpikir Bayern Munchen akan bangkit lagi menuju puncak kejayaannya seperti sekarang. Hegemoni partai Nazi di Jerman dari tahun 1933 sampai 1945 benar-benar membuat Bayern Munchen seperti klub haram di Jerman saat itu. Tak ada satu trofi pun yang dimenangkan Bayern Munchen selama periode ini. Sepanjang era Nazi, Bayern Munchen berkompetisi di Oberliga Selatan. Pertengahan tahun 1945, partai Nazi akhirnya runtuh. Pemimpinnya Adolf Hitler pun dinyatakan tewas dalam bangkernya di kota Berlin. Setelah itu, Kurt Lender yang semula melarikan diri ke Inggris akhirnya kembali lagi ke Jerman dan kembali diangkat menjadi presiden klub Bayern Munchen lagi untuk membenahi klubnya Bayern Munchen di tahun 1947 sampai 1951. Pada tahun 1955, Bayern Munchen terdegradasi dari Oberliga, namun selang satu musim, promosi kembali ke kompetisi Oberliga, sekaligus memenangkan piala DFB Pokal untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Fortuna Düsseldorf dengan skor 1-0 di laga final. Akhir era 1950-an, Bayern Munchen mengalami kesulitan keuangan dan hampir dinyatakan bangkrut. Imbasnya, presiden klub saat itu, Redlinger, digulingkan dari kursi presiden klub. Kemudian, Redlinger dihukum karena diduga melakukan penyimpangan keuangan. Presiden klub kemudian diambil oleh seorang pengusaha, Roland Endler, pada tahun 1958 dan membuat keuangan Bayern Munchen menjadi cukup stabil. Di bawah kepemimpinan Roland Endler, Bayern Munchen mengalami tahun-tahun terbaik di kompetisi Oberliga. Tahun 1962, Wilhelm Neudecker terpilih jadi presiden klub menggantikan Roland Endler. Wilhelm Neudecker merupakan pengusaha properti yang mendadak kaya di masa pasca perang. Namun begitu, rekonstruksi Bayern Munchen setelah era kegelapan tidak mudah. Pasca perang berakhir, Bayern Munchen bukanlah siapa-siapa di Jerman dan hanya jadi klub pelengkap di kompetisi Oberliga Selatan sampai era 1960-an. Sampai akhirnya, timnas Jerman mengalami kekalahan memalukan dari Yugoslavia pada Piala Dunia FIFA 1962 di Chili. Hal ini sontak membuat publik Jerman meradang. Hal ini jadi salah satu faktor pendorong agar Liga Nasional Jerman diselenggarakan dengan segera secara utuh untuk mengembangkan pemain-pemain Jerman, sehingga diharapkan timnas Jerman bisa bersaing di kancah dunia nantinya. Akhirnya, kompetisi nasional yang utuh pun dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Jerman dan beberapa klub Jerman saat itu. Kompetisi itu bernama Bundesliga Jerman. Pertemuan yang dilangsungkan di Dortmund itu terjadi pada tanggal 28 Juli 1962.
dan memutuskan Bundesliga mulai digulirkan musim pertamanya di tahun 1963-1964. Kemudian nasib malang masih menghinggapi Bayern Munchen. Hanya 5 klub dengan koefisien tertinggi dari 12 tahun sebelumnya di masing-masing kompetisi regional yang berhak masuk Bundesliga. Apes bagi Bayern Munchen yang hanya berada di peringkat ke-6 koefisien klub Oberliga Selatan, sehingga tidak bisa ikut ke dalam Bundesliga. Namun, rival sekota Bayern Munchen, MTV Munchen, berada di peringkat ke-7 koefisien klub, tapi masuk ke dalam daftar peserta Bundesliga. Protes keras akhirnya dilayangkan oleh Bayern Munchen atas ketidakadilan ini. Namun semua usaha berakhir sia-sia. Federasi Sepak Bola Jerman berdalih bahwa MTV Munchen bisa masuk Bundesliga karena mereka juara di edisi terakhir Oberliga Selatan, tepatnya musim Oberliga 1961-1962. Namun, New Decker selaku presiden Bayern Munchen tidak patah arang. Dengan semangat menyala-nyala, dia mengangkat seorang pelatih baru, yaitu Zlatko Kaczkowski. Dengan kerja keras yang terhormat, Bayern Munchen berdarah-darah menjalani Oberliga Selatan dan berhasil juara musim Oberliga 1964-1965 dan berhak promosi ke Bundesliga musim berikutnya. Berkat perjuangan yang keras di lapangan hijau, akhirnya Bayern Munchen benar-benar bermain di Bundesliga musim 1965-1966. Di musim pertama di Bundesliga ini, Bayern Munchen diperkuat beberapa pemain muda seperti Franz Beckenbauer, Gerd Müller, dan Sepp Maier yang menjadi poros permainan Bayern Munchen waktu itu. 3 musim awal berkompetisi di Bundesliga, musim 1965-1966 sampai musim 1967-1968, Bayern Munchen bagaikan api dalam sekam. Tampak ramah di luar, namun ada bara api menyala-nyala di dalamnya. Dalam diam, Bayern Munchen menata tim dalam diri pemain-pemain muda berbakat, kinerja manajemen yang baik, dan tim kepelatihan yang mumpuni. Musim 1968-1969 Bundesliga, api dalam sekam itu mulai menyala ke permukaan. Pemain-pemain muda yang telah mencapai usia kematangan, maka sebuah trofi Bundesliga pun diraih Bayern Munchen. Tak berhenti di situ, ini baru permulaan dari semua pencapaian. Klub sepak bola yang selama ini dihina, dianaktirikan, dizalimi, dan pemimpinnya diburu seperti hewan, kini mulai menunjukkan taringnya. Selang 2 musim kemudian, 3 trofi juara kompetisi Bundesliga pun dibabat habis 3 kali secara berturut-turut, yaitu tahun 1972, 1973, dan tahun 1974. Mata dunia terberlangak melihat tindak tanduk Bayern Munchen ini. Dari raihan fenomenal itu, apakah Bayern Munchen merasa puas? Ternyata tidak. Mereka semakin melampaui ekspektasi dan logika. Trofi Liga Champions Eropa pun mereka cengkram 3 kali secara berturut-turut, yaitu tahun 1974, 1975, dan 1976. Di tahun 1976, Bayern Munchen mampu menaklukkan dunia dengan memenangkan gelar Piala Interkontinental. Seandainya Franz John yang mendirikan Bayern Munchen 76 tahun silam masih hidup, pastilah dia akan tersenyum bangga melihat timnya sekarang. Berawal dari tokoh Franz John yang mendirikan Bayern Munchen, dan di era puncak kejayaan klub, ada Franz yang lain sebagai sosok sentralnya, yaitu dalam diri Franz Beckenbauer. Memasuki era tahun 1980-an, Bayern Munchen telah menjelma menjadi jajaran klub sepak bola tersohor di dunia. Bayern Munchen sangat sadar, untuk mempertahankan hegemoninya di persepak bolaan Jerman, mereka harus membunuh rival-rivalnya terlebih dahulu sebelum mereka menyerang. Bayern Munchen seolah-olah memonopoli Bundesliga. Dengan kekuatan finansialnya, Bayern Munchen selalu membajak paksa setiap pemain-pemain bintang yang ada di klub pesaingnya di Jerman. Trofi juara Bayern Munchen pun berlanjut di era 1980-an dengan meraih juara Bundesliga tahun 1980, 1981, 1986, 1987, dan 1989. Bayern Munchen seakan menjadi penguasa tunggal di Bundesliga Jerman. Bayern Munchen seperti petarung tanpa perlawanan setiap musim kompetisi. Memasuki era 1960-an, Bayern Munchen seakan tak pernah puas dengan pencapaiannya. Rasa lapar karena sekian lama menderita di masa silam seakan menyilaukan mata Bayern Munchen. Berkat keuangan yang stabil, mereka seperti membonsai para pesaingnya.
dengan selalu membeli pemain-pemain bintang dari para klub rivalnya. Di era 1990-an ini, Bayern Munchen sukses mengondol trofi Bundesliga tahun 1990, 1994, 1997, dan 1999. Mesin tempur Bayern Munchen terus menderu di era tahun 2000-an. Bayern Munchen pun berhasil mengunci trofi Bundesliga tahun 2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2008, dan 2010. Tahun 2010 pun Bayern Munchen nyaris meraih treble winner, seandainya tak ditundukkan Inter Milan di partai final Liga Champions Eropa. Karena saat itu, Bayern Munchen sudah mengunci gelar Bundesliga dan gelar DFB Pokal Jerman. Periode 2010-an ini, Bayern Munchen seakan semakin kesetanan. Tepatnya di tahun 2013, Bayern Munchen meraih treble winner untuk pertama kalinya sepanjang sejarah mereka, yaitu dengan meraih juara DFB Pokal, juara Bundesliga, dan juara Liga Champions Eropa. Merupakan pencapaian ikonik, tak banyak klub di Eropa melakukannya. Untuk klub Jerman, Bayern Munchen lah yang pertama dan satu-satunya klub yang mampu melakukannya. Di Eropa pun Bayern Munchen disejajarkan dengan klub peraih treble winner lainnya, seperti Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Manchester City, Inter Milan, dan Glasgow Celtic. Tak sampai di situ, di musim 2019-2020, Bayern Munchen meraih treble winner kedua bagi mereka sepanjang sejarah. Di Bundesliga, sejak juara tahun 2020, Bayern Munchen sampai sekarang belum mampu meraihnya lagi. Dan begitu pun di Liga Champions Eropa. Halo Sobat Bola, bertemu lagi di channel yang membahas tuntas dan mendalam sejarah klub-klub sepak bola di seluruh dunia. Jika kamu suka video di channel ini, silahkan klik tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami.